Cerita ini ya berasal dari daerah Madura. Nah, Zain ini tinggalnya di Sumeneb, tepatnya di daerah Pulau Madura ya. Cerita ini diceritakan ketika Zain berusia 5 SD. Kejadian ini dialami ketika Zain kelas 5 SD ya, di kampungnya Zain. Sebelumnya itu ya ada seorang ibu-ibu gitu ya. Dia merantau ke Jakarta. Di zaman itu ya, memang jarang ada orang-orang yang merantau. Tapi ibu ini sudah merantau. Bekerja di Jakarta ya, tapi orang-orang desa nggak tahu kerjaannya apa. Kebiasaan sana ya ketika merantau, itu biasanya 1 tahun sekali pulang. Di saat Idul Fitri atau Idul Adha ya, mereka pulang kembali lagi ke desa. Tapi untuk ibu yang ini nggak pernah pulang. Jadi ibu ini nggak pulang dalam 1 tahun itu. Ibu ini baru pulang sekitar 3 tahun kemudian dari Jakarta. Pada saat ibu pulang, orang-orang desa semuanya pada pangling, nggak mengenali, karena wajahnya begitu cantik putih dan kelihatan lebih muda. Padahal ya di zaman itu ya belum ada yang namanya perawatan-perawatan kecantikan, belum ada yang namanya ya perawatan pemutih, perawatan skincare. Nah, ada persepsi yang muncul ya dari warga desa ya, ibu ini menggunakan susu gitu. Ya, jadi ya buat kalian ya yang belum tahu susu ya, susu itu adalah emas yang ditanam di tubuh. Hanya untuk orang-orang yang butuh kecantikan, untuk menambah paras wajah yang ayu gitu, ditanamkan susu di dalam wajah, di dalam kulit gitu ya. Nah, ada persepsi dari warga desa itu ya, kalau ibu ini menggunakan susu karena terlihat lebih cantik dari yang biasanya. Karena wajah ibu ini biasa-biasa aja. Tapi ya 3 tahun ketika ibu ini merantau ke Jakarta, pulang-pulang wajahnya itu berseri-seri, cantik putih. Padahal usia ibu ini sudah lebih dari 60 tahun. Nah, di tahun ketiga ketika ibu ini pulang, sudah ada yang namanya ya desas-desus warga ya. Ibu ini menggunakan susu lah. Ibu ini pakai susu, ibu ini pakai susu. Jadi timbullah gosip ya. Menjadi obrolan warga ya, menjadi gosip di seluruh desa bahwa ibu ini menggunakan susu. Kemudian ya di lain hari, ibu ini kembali ke Jakarta. Merantau lagi ya. Nah, di tahun keempat ibu ini pulang lagi dengan usia yang lebih tua, tapi usianya masih cantik sekitar anak yang usianya 20 tahunan. Nah, warga desa semakin curiga itu. Ini pasti pakai susu. Nggak mungkin pakai susu. Karena wajah ibu ini nggak berubah sama sekali gitu. Jadi timbul lagi lah desas-desus warga ya. Nah, di tahun keempat ya ketika ibu ini pulang ke desanya ya, ibu ini nggak kembali lagi ke Jakarta. Jadi aktivitas ibu ini cuma di rumah, kadang keluar rumah, kadang cuman ke warung. Jadi nggak pernah bergaul sama warga desa. Jadi ya situasinya seperti itu ya. Semakin lama ibu ini semakin nggak keluar-keluar. Ada isu kalau ibu ini mulai sakit-sakitan ya, sakit parah. Nah, di rumahnya ini ibu ini punya anak perempuan ya, 3 orang perempuan semua. Sama ya, anaknya ini nggak pernah yang namanya bergaul juga ya. Jadi warga ini kurang tahu ya ibu ini sakit apa ya, dirawat di mana ya. Cuma ada beberapa orang ya warga desa yang pernah lihat yang nanya ke anaknya langsung. Cuma anaknya ngejawabnya ketus-ketus gitu ya sama warga. Ibu kok nggak pernah keluar ya, apa sakit? Anaknya nih jawab, ya sakit gitu kan, ketus gitu. Pada akhirnya ya warga desa itu
tahu kebenaran yang sebenarnya ya, ketika ibu ini meninggal. Ya. Nah, pada suatu hari ya kabar ya ibu ini dikabarkan meninggal ya. Nah, yang warga desa ini berbondong-bondong ya bergosip kalau ibu susu itu meninggal, ibu susu itu meninggal. Mulai jadi omongan warga ya kalau ibu susu itu meninggal. Ya, kalau di lingkungan pedesaan, lingkungan perkampungan itu ya, kalau ada berita yang berbeda dari sebelumnya ya pasti ya jadi omongan ya. Jadi desas-desus semua ya kalau ibu yang pakai susu itu meninggal ya. Yang mana itu loh yang pulang dari Jakarta itu loh ibu yang susu itu meninggal. Jadi warga desa itu ya berbondong-bondong ya mau laki-laki mau perempuan ya. Semuanya berbondong-bondong itu datang ke rumah ibu yang pakai susu itu meninggal ya itu ya. Jadi ya ada tradisi di sana itu ya. Ya tradisi di Madura sana ya. Ya ketika orang melayat ya. Tradisi di sana itu ya bapak-bapaknya selalu pulang lebih dulu ya. Nah ibu-ibunya masih di situ. Nah, ngobrol-ngobrol yang gosip ya sakitnya apa kok bisa ninggal ya sakitnya apa kok bisa ninggal. Gak kerasa udah malam. Di atas jam 7 malam ya. Nah, karena sudah malam ibu-ibu ini berbondong-bondong pulang ke rumah masing-masing. Nah, situasi ya kalau di desa itu kan jarak antara rumah warga ke rumah satunya itu kan berjauhan. Dan di sana itu masih banyak tumbuh pohon-pohon yang besar itu. Kalau ada tanah kosong ya pasti ada pohon yang besar ya. Jadi lebih mirip kayak hutan lah di situ. Jadi ya jarak ya antara rumah ke rumah warga itu jauh ya. Nah, ketika ibu ini pulang ya ke rumah masing-masing, ada dua orang ibu-ibu ini yang rumahnya agak pojok. Nah, ketika dua orang ibu ini jalan, nah di pojokan dekat pos kamling itu ya, ada perempuan ya, dia duduk ya dengan memakai kerudung. Nah, dua ibu-ibu, dua orang yang mau pulang ini awalnya sudah curiga, sudah nggak enak. Bu, kok kalau lihat-lihat kayak mirip sama ibu yang meninggal itu ya, maka itu ya. Wis, jangan ngomong seperti itulah. Nggak baik ngomongin orang yang sudah meninggal. Nggak kok, dia diam aja. Apa itu rombongan kita? Jadi ya semakin dekat ya. Pas di depannya dia, di depan dua ibu-ibu ini, itu ada yang noleh gitu. Loh, ternyata benar ini ibu yang sudah meninggal tadi. Nah, yang ibu itu ya, dia ternyata benar itu yang di pojokan itu ya, yang sudah meninggal tadi. Dia ada di pos kamling duduk di pojokan. Akhirnya ibu-ibu ini nggak berani ngeliat ya sambil ngelewatin gitu aja. Begitu setelah melewati ibu-ibu ini, si ibu yang udah meninggal ini, Bu, makasih ya udah mau nyelawat. Tanpa menoleh ya dua orang ibu ini langsung lari gitu. Terus bilang ke suaminya masing-masing ya, kalau dia baru saja didatangi sama ibu yang udah meninggal gitu. Para suami ini kan nggak percaya. Suaminya ini coba menenangkan gitu. Akhirnya ya kejadian ini sudah berlalu ya. Nah, pada suatu malam ya di desa seberang itu ada yang namanya toko kelontong gitu ya. Nah, pada malam itu ya toko ini sudah mau tutup ya. Jam 9 malam ya di desa itu sudah sepi ya. Karena kebiasaannya toko itu tutupnya jam 9. Ketika bapak ini mau nutup toko, ternyata ada ibu ini yang berdiri di belakang. Pak, mau nyelep, mau giling. Bapak ini kaget kan ya, memang yang punya toko ini ya bapak ini nggak tahu kalau ibu ini sudah meninggal. Nah tempatnya di desa seberang ya. Pas dilihat, oh ya mau nyelep apa bu? Karena dilihat dari atas sampai ke bawah ya ibu ini nggak bawa apa-apa. Nggak bawa barang yang mau digiling gitu. Terus bapak ibu ini yang mendekati bapak ini tadi menyerahkan tangannya gitu kan. Mau giling tangan saya pak. Nah, maksudnya bapak yang punya toko ini nggak ngerti kan? Ini tangan saya mau digiling. Terus bapak ini tiba-tiba curiga, yang punya toko ini curiga. Kata bapak tadi kan, maksudnya nyelip apa bu? Ini loh pak, tangan saya mau digiling. Tiba-tiba bapak ini kan curiga. Bapak ini kan dengar ya, desas-desus dari desa seberang ya.
kalau ada jin yang gentayangan ini, ibu-ibu ini yang gentayangan. Dilihat dari bawah ke atas ya, jangan-jangan ya ini ibu-ibu yang sudah meninggal yang menghantui orang itu kan. Dilihat ya, diperhatikan dari bawah ke atas ya. Oh, ternyata benar ini ibu yang sudah meninggal itu. Wajah ibu itu kayak yang sudah hancur gitu kan. Terus bapaknya ini semakin curiga. Nah, bapak yang punya toko ini ya tanpa menutup tokonya langsung lari ke dalam rumahnya. Begitu masuk dalam rumah ya, bapak ini bilang ke istrinya kalau ada ibu-ibu yang sudah meninggal itu datang ke toko, dia ngantuin aku. Yang benar Pak, pas diintip dari jendela itu ibu yang gentayangan itu masih berdiri di depan toko itu. Ibunya ini yang meninggal tuh celingukan sambil manggil itu, Pak, Pak, celinguk-celinguk sambil manggil, Pak, Pak. Itu kejadiannya sampai subuh hari. Sampai subuh hari ya, itu sampai subuh ketika orang mau berangkat ke masjid, ibu itu baru nggak ada lagi, baru menghilang dia. Ya, bahkan ya, 3 desa yang diteror sama ibu ini. Nah, ada tukang bakso ya yang datang ke desa ya, kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Suatu hari itu ya ada tukang bakso itu lewat ya. Nah, tukang bakso ini sudah tahu kalau ada di desa ini ada teror ibu-ibu yang baru meninggal itu. Hantu ibu-ibu yang makai susu itu kan. Karena pikiran tukang bakso ini kalau nggak lewat desa ini itu nggak ada pemasukan. Tukang bakso ini lewat tapi tetap waspada gitu. Cuman tukang bakso ini nggak pernah berpikir ya mana orangnya, bentuknya seperti apa, tukang bakso ini nggak tahu gitu. Lewatlah si tukang bakso ini sambil manggil-manggil ya bakso, bakso, bakso gitu ya. Nah, di sebelah pos kamling itu ada ibu-ibu tadi. Pak, bakso, kata ibu ini manggil. Oh ya bu, nah si tukang bakso ini minggir. Berapa bu? Nah ibu ini jawab 1 mangkok aja ya pak. Ketika tukang bakso ini mau ngambil ya, ternyata ibu ini buka pancinya. Nah tukang bakso ini nanya, loh kok dibuka sendiri gitu bu? Nah namanya panci yang masih panas itu kan diambil dengan tangannya sendiri tuh. Diambil sama tangannya itu langsung dimakan langsung sama ibu yang meninggal ini. Nah si tukang bakso ini kan kaget. Nah larilah si tukang bakso ini. Sambil teriak minta tolong, warga desa ini kan otomatis keluar. Nah kata si tukang bakso ini, saya ini baru saja dihantui sama perempuan yang baru meninggal itu pak. Siapa itu loh, orangnya cantik pakai kerudung itu. Nah orang-orang desa warga sini sudah pada tahu. Yowis, sekarang gerobakmu di mana? Di sana pak, dekat lapangan polis sana, dekat pos kamling. Ya udah ayo kita manggil warga aja ya. Begitu warga kampung ke sana, ternyata benar itu gerobak bakso itu ditinggal di situ. Masih ada mangkok yang jatuh ke tanah itu ya. Terus sama warga itu ditemenin, dibawa itu ya. Nah, ini malah semakin menyebar berita-berita ini. Ada hantu gentayangan itu menyebar ke desa seberang dan ke desa-desa yang lain. Ada 3 desa yang dihantui sama ibu yang meninggal ini. Suatu hari ya, teror ibu yang meninggal ini belum selesai. Ada ibu-ibu ya yang setelah maghrib itu, dia masih duduk-duduk di depan rumah gitu. Sambil pijit-pijitan ya, sambil cerita-cerita. Nah, di desa ya, pada saat itu ya namanya TV, itu nggak semua orang punya gitu. Jadi ya ada 1 orang yang punya TV, beberapa itu ngumpul situ nonton di situ. Nonton TV, nonton sinetron gitu kan. Jadi biasa ya TV itu dibawa keluar rumah, depan rumah ya, biar warga lain bisa nonton. Jadi ada ibu-ibu 3 orang di situ. Ada yang saling pijit-pijitan sambil nonton sinetron, sambil cerita-cerita. Nah, ada salah satu ibu-ibu yang bilang gini, kita jangan malam-malam ya, nanti takutnya ibu yang meninggal itu neror. Ibu mana sih yang neror? Ibu yang ngantuin orang-orang itu. Nah, ada 1 orang ibu itu yang bilang gini, alah aku nggak takut sama yang gitu-gitu. Kalau kesini tak makan itu hantunya. Ibu itu bilang gitu kan. Wis nggak boleh bilang gitu, kalau datang beneran gimana? Akhirnya ya sama-sama ketakutan.
Jadi ya ada satu perkarangan ya yang ditumbuhi sama pohon-pohon besar. Itu biasanya orang-orang pipis di situ. Di daerah sana masih ada ya orang-orang yang pipis di perkarangan. Nah, ibu yang ngomong tadi tuh tiba-tiba kebelet kencing itu. Minta antar temennya ke belakang. Ayo anterin aku pipis gitu. Berdua ya di perkarangan yang ada pohon besarnya. Begitu saat ibu itu selesai pipis, terus dia mau balik ke rumah, itu ada sosok ya ibu-ibu ini berdiri dengan pakai kerudung, pakai selendang itu sambil ngeliatin gitu kan. Tiba-tiba ya ibu yang ngomong tadi yang nggak takut sama hantu tadi itu ya dilempar sama ibu yang sudah ninggal ini. Sampai dilempar ke depan pelantaran itu. Kabarnya itu tangannya itu sampai patah. Karena dilempar sama ibu yang sudah ninggal ini tadi. Nah, seluruh warga ini malah semakin heboh. Nah, desas-desusnya ini semakin melebar ke mana-mana gitu. Nah, suami ibu yang tangannya patah ini tadi itu nggak terima itu. Karena kelakuan hantu ibu ini tadi. Jadi suaminya ini inisiatif samperin aja keluarganya. Kalau ibunya ini masih gentayangan dan nakutin orang gitu. Nah, didatengin lah sama ibu ini tadi. Di situ ada 3 anaknya yang perempuan sama suaminya. Nah, ketemulah bapak ini tadi tuh ketemu sama suami ibu yang meninggal di tadi. Nah, dibilang gini, loh, Pak, istrimu yang meninggal itu ya, dia itu menghantui ke seluruh warga gitu. Bahkan 3 desa itu dihantui sama istrimu itu. Nah, si suami merasa nggak terima. Sampean bisa ngomong seperti ini dari mana? Buktinya apa? Buktinya sudah banyak. Bapak ini bilang ya, baru aja istri saya itu dilempar. Tangannya patah. Tangannya itu patah sampai tangannya itu nggak bisa gerak gitu. Karena ini saling bersih tegang ya. Ada kebiasaan di Madura itu yang namanya caro. Ya sudah, kalau kamu nggak terima kita caro. Nah, si orang yang digangguin ini tadi, yang datengin rumahnya, dia juga nggak terima. Kamu tunggu sini, saya ambil celurit. Jadi kejadian ini sampai membuat warga ini mau caro gitu. Jadi caro ini tradisi saling bunuh gitu ya. Pakai celurit, pakai senjata itu. Begitu orang ini ngambil celurit ya, ada warga yang menenangkan. Gimana mau tak caro itu? Karena ini sudah merugikan banyak orang gitu.